Oke, sekarang saya akan mengerjakan ITN PTSA assignment CCNA final exam. Oke, yang pertama-tama ini saya sudah mengatur switch dan router ya sesuai gambar samping ya. Nih, PC PC pertama, PC A itu fast Ethernet atau untuk internetan menyambung dengan switch FA06 FA06 oke. Lalu switch terhubung dengan router melalui F FA05 ke G001 nih G001 gigabit. Lalu gigabit ini gigabit 001 ini ini gigabit 0000 ini tersambung dengan PC kedua. Lalu kita pastikan PC-nya menyala, routernya juga menyala. Klik kanan, inspect in front. Oke, menyala ya. Menyala. Untuk melakukan konfigurasi, kita membutuhkan kabel konsol. Kabel konsol ini menyambung ke PC pertama. Untuk perhitungan IP di sini sudah saya lakukan. Network address-nya itu /24, berarti kita memiliki 256 IP yang bisa digunakan. Ya, untuk LAN pertama subnet host requirement-nya 100, berarti kita bisa pakai yang /25 ini untuk digunakan, ya kan? Benar kan? Oke. Ini nanti isinya itu 192, ini 1 sampai ini tadi kan 128 kan, 128 127 berarti ya. Oke, lalu ini mulai dari 128 50, berarti kita bisa pakai yang 64 IP ini aja 126. Jadi nanti kita akan memiliki IP sebesar ini sampai 192 ya. First host address in LAN 1 subnet, LAN 1 subnet. Berarti kita akan menggunakan first host yang ada di LAN 1. First host LAN 2 subnet. Berarti kita akan ini 129 dikarenakan 128 kan bisa dijadikan gateway dan terkadang paling belakang itu tidak mendapatkan IP untuk internetan, sehingga -1 atau enggak +1 begitu. Jadi nanti ini 191, jadi 191 dan IP yang dipakai nantinya 190
Ini 126. Oke, mana diskon? Wah, hilang. Oke, beneran ngatakan memang selalu begini. Yang kita tampilkan ini perhitungan IP, ini konfigurasi. Saya buka polinom. Tidak dia mencurigakan. VS. Tapi SD yang udah terparty sih sebenarnya. Start assignment. Oke, kita opening project. Oke, setelah ini tersambung dan kita menghitung IP-IP-nya yang ada di sini. Di sini kita akan melakukan konfigurasi. Ya. Pertama buka ini isinya terminal. Kalau oke, ini kan kalau sudah tersambung semua dan menyala semua, nanti bisa melakukan konfigurasi seperti ini. Nah, di Cisco ini sangat enak, jadi kita bisa nulis dulu biar tidak ada yang salah. Yang pertama pastinya enable dulu untuk masuk ke dalam admin, lalu configure, maksudnya configure ke terminal, atau bisa pakai ini saja, ini juga boleh. Nanti akan masuk ke konfigurasi terminal, lalu kita akan melakukan hapus IP domain, no IP domain, look up, karena kalau ada domainnya nanti tidak bisa terkonfigurasi. Lalu kita akan memberi nama hostname kepada router, karena kan kita ngubung konsolnya ke router. Hostname R1. Oke. Lalu kita akan memberi banner. Banner ini apa ya? Kita nggak memberikan sebuah tanda kalau yang bisa mengakses hanya beberapa orang saja. Ini sebenarnya bisa di copy, cuman kita bisa terus saja lah, authorize
access to this device. It's prohibited. Lalu kita akan masuk ke interface-nya. Interface. Tadi kita akan masuk ke interface key 0. 0 dan bisa komunikasi ya. Kita beri IP address 192.168.10. Kita akan menggunakan 129 yang dimana 129 dipakai di sini. Oke. Lalu jangan lupa memberikan subnetnya 255 255 255 192 ya, karena kita pakai di LAN 2, jadi subnetnya harus sama 192. Oke. No shutdown ini tidak mati ya, atau kita sebutnya masih nyala terus. Lalu kita akan exit dari interface-nya, lalu kita copy saja karena kita akan menyeting key 001. Kita lihat di sini key 001 pakai IP apa? Pakai IP 101. 101. Jangan lupa ininya 128. Oke. Sama no shutdown. Exit. Oh. Saya lupa menambahkan sesuatu. Hampir saja. Kita kasih deskripsi karena biar tidak bingung. Description. Ini deskripsi G001 ini dia nyambung kemana? Oke. Untuk itu kita tutup lagi. Masuk lagi. Oke. Apa mungkin karena terlalu lama ya? Masuk ke ini. Word. Kan kita perhitungannya ada di Word. Perhitungan IP. Ini penting kan? Tunggu sebentar, kita nggak tahu koneksinya kemana. Tapi tidak saya foto soalnya.
Oke, berarti kita deskripsinya G001. G001 ini nyambung ke switch. Berarti kita akan nyambung ke subnet A. Ya, subnet A. Subnet A. Lupa. Dan kita connect to subnet A. Kenapa untuk subnet A? Kita lihat di sini 128 itu di LAN card 1, dan ini deskripsinya sama, cuman bedanya ini di B karena subnetnya ini jadi LAN card B atau LAN card 2. Sudah, lalu kita beri ini enable secret untuk biar ada secretnya. Lalu kita beri password, service password, jangan lupa enkripsi, encryption, lalu security passwords, min length 10. Jadi minimal panjangnya itu 10. Lalu kita akan memberi IP domain, karena di awal kita menghapus IP domainnya. netsec.com untuk nyambung ke ini. Username-nya sesuai dengan itu. Passwordnya CIS dolar CO 1 2 3 4 5 line console 0. Passwordnya change at NSPASSW. Seru. Login, terus exit, dan konsol 0. Maksudnya kita baru memulai pembuatan, jadi konsolnya mulai dari 0. Membuka port 15 dan transport input SSH. Jadi kita bisa meng-remote dari luar, akan tetapi login lokal ini kita harus tetap di satu
jaringan. Crypto key generate in RSA ini tuh kriptografi kunci pembuat RSA. RSA itu termasuk contoh metode untuk mengacak sebuah password, dan 1024 ini maksudnya bitnya atau sampai 1024 apalah bit mungkin, aku lupa. Lalu kita copy, kita masuk ke terminal, oke, start, enter, 2 kali saja, terus paste, dan boom, jadi deh. Oke, setelah itu, setelah selesai, sekarang kita akan mengkonfigurasi switch-nya. Kita klik kanan, inspect back atau rear. Oke, lalu kita ambil kabel konsol yang terakhir, kita sambungkan ke konsol di PC 2 karena ini tidak bisa di delete, tidak bisa diotak-atik. Misalkan saya mau delete, nah di lock aktivitasnya. Jadi kita ke terminal, oke, langsung switch kan. Oke, kita seperti biasa tulis di notepad saja. Sama seperti atas. Label, konfigurasi sama domainnya, jangan lupa. Oh, sama hostname-nya. Kita mau ngasih nama switch-nya, aku switch apa gitu. Ya, yang lebih banyak lagi, nah, kita kasih S1 aja karena switch. Kalau tadi kan R1 kan router. Kalau kita, oh ternyata sama juga. Jangan lupa kita memberi banner, kasih apa ya, kayak peringatan, jangan ada yang memegang ini tuh. Lalu kita masuk ke interface. Nah, interface di sini kita akan menyambungnya di LAN. Jadi VLAN 1. Deskripsinya apa? Description. Oh, deskripsinya nanti dulu kita kasih IP address dulu. IP address karena kita nggak tahu nih. Deskripsinya kita mau ngambungin ke subnet mana gitu. Jadi kita kasih IP-nya dulu, IP address 192.168
10, 2 di 255, 25. Tadi sesuai perhitungan itu 28. 2. Berarti ini nyambung ke line card pertama. Berarti deskripsinya subnet LAN 1. Ya, subnet. Ya, karena ini switch, jadi switch subnet LAN pertama atau subnet A. Net A. Oke, IP 01 juga. Nah, kita exit karena sudah selesai memberikan IP pada interface VLAN 1. Lalu next, hampir oh, salah ternyata. Setelah itu saya lupa ada gateway IP default gateway seperti yang saya bilang kan, gateway-nya akan menggunakan IP pertama atau IP yang belum dipakai secara langsung diambil enable. Lalu kita bisa kasih enable secret ini untuk membuka user lah ya, enable secret sama kayak tadi, don't tell anyone, service password and ternyata sama sesuai yang diminta. Ini sama sesuai yang diminta, ada dalam sini. Kita kasih domainnya ikut juga seperti yang di atas, domainnya netsec.com karena kita berhubungan dengan netcat, artinya begitu. Username-nya sama, admin, passwordnya ini juga. Kenapa sih line console? Nah, karena kita mengawali konfigurasi, jadi nol terus. Sweet. Malah PTY untuk membuka biar bisa diakses secara luas. Tapi cara masuknya tetap secara lokal.
seperti biasa di kriptografi, crypto key generate RSA 1024. Oke, setelah itu kita ke INT. INT ini interface, range-nya 0/1 sampai 4. 0/7 sampai 24. 0/1 sampai 2 deskription harus switch port shutdown. Oh, ini untuk mematikan port-port yang tidak digunakan. N. Runningnya copy, running config start up config. Kita copy lalu kita setelkan dan go.